Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Indra Setiawan Haji, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Kerawang, Prodi Manajemen, kelas 2C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 6 pengantar literasi digital, yaitu prosesor. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke PPT-nya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pengertian prosesor. Prosesor atau CPU adalah sirkuit logika yang dapat merespons dan memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU karena pemroses ini memiliki chip sirkuit integrasi IC yang sangat penting pada komputer. Beberapa hal yang dikerjakan pemroses atau CPU yaitu operasi berupa aritmatika, logika, dan dasar. Selain itu juga mengalokasikan perintah untuk komponen dan chip lainnya yang berjalan di dalam komputer. Lalu berikutnya ada sejarah perkembangan mikroprosesor. Dimulai pada tahun 1971, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, 4-bit 4004 yang didesain oleh Federico Faggin. Pada tahun 1974, Intel juga memperkenalkan prosesor 8-bit 8080 dengan 4500 transistor yang mempunyai kinerja 10 kali pendahulunya. Hingga sampai 2007, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad pada tahun 2007. Lalu sebenarnya masih banyak lagi prosesor terbaru yang dirilis hingga saat ini. Namun itu hanyalah gambaran untuk sejarah awal mikroprosesor berkembang. Lalu dalam perkembangannya, prosesor dibagi menjadi beberapa tahap-tahap, antara lain mikroprosesor 404 pada 1971, mikroprosesor 8008 1972, 1974 mikroprosesor 8080 hingga sampai generasi ke-9 yaitu prosesor Intel Core i3, prosesor Intel Core i5 dan Intel Core i7. Lalu di sini ada fungsi dan kegunaan prosesor. Yang pertama yaitu sebagai unit pemroses atau otak komputer, yang dimana prosesor akan memproses setiap inputan berupa instruksi maupun data. Selanjutnya informasi yang diproses akan dilanjutkan ke komponen lain untuk diolah menghasilkan output. Semua komponen dalam komputer bekerja sama dengan prosesor agar kegiatan yang dikehendaki sistem komputer dapat berjalan. Yang kedua ada bertugas untuk menerima instruksi data atau program untuk dikalkulasi. Prosesor memiliki fungsi utama dalam pemrosesan data instruksi yang diterima dari perangkat lain untuk diolah menghasilkan data yang dikehendaki. Proses tersebut dapat dilalui prosesor melalui 3 tahapan, yaitu mengambil instruksi fetch, mendekode instruksi decoded, dan mengeksekusi data yang diproses, yaitu bisa disebut juga execute. Lalu yang ketiga ada mengatur performa dalam kinerja komputer. Prosesor menjadi tolak ukur dalam performa komputer. Semakin tinggi jenis prosesor, maka komputer akan memiliki performa yang semakin tinggi juga. Kinerja dan kecepatan pemroses instruksi maupun data komputer juga dipengaruhi dari kecepatan prosesor. Yang keempat yaitu mendukung spesifikasi sistem komputer. Kegiatan apapun yang Anda kerjakan di dalam komputer dipengaruhi dengan kecepatan sistem atau program yang dijalankan. Bagi Anda penggemar game, editing, video, desain, dan sejenisnya, akan membutuhkan spesifikasi prosesor yang tinggi untuk menunjang kebutuhan tersebut. Hal ini akan membantu kinerja program lebih cepat. Lalu selanjutnya ada cara kerja prosesor atau CPU, yaitu 3 langkah. Yang pertama fetch. Langkah ini berarti CPU akan mengambil instruksi dari perangkat RAM. Yang kedua decode. Setelah instruksi diambil, decoder dapat mengonversi instruksi menjadi sinyal untuk dikirim ke komponen komputer lainnya. Lalu ada mengeksekusi instruksi, yaitu bisa disebut execute, yang instruksi yang sudah diterjemahkan akan dikirim ke setiap komponen yang akhirnya operasi yang dikehendaki dapat dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir di sini ada komponen prosesor. Komponen prosesor terdiri dari yang pertama control unit atau unit control, ALU atau arithmetic logic unit, lalu ada registers, yang
yang keempat ada Church, yang kelima ada Buses, yang keenam ada Clock. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahannya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, jadi itu dia materi prosesor yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.